Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita senantiasa bersyukur untuk anugerah yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Terkhususkan hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian Minggu 18 Desember 2022. Mari bersama bersyukur di dalam doa kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Sungguh ajaib kuasa yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya firman ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Tuntunlah dan berkatilah kami senantiasa. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka Alkitab kita dari Kitab Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-27. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail atau telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari seisi rumahnya. Lalu ia menyerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini adalah jangan meragukan janji Tuhan. Abraham adalah bapa semua orang percaya. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Itu dikarenakan kesetiaan dan ketaatannya kepada janji Tuhan. Itulah yang membuat Allah percaya kepadanya. Ia berasal dari Ur Kasdim di Mesopotamia Selatan yang dipanggil Allah untuk pergi ke tanah yang ditujukan kepadanya. Sekalipun waktu ia belum mempunyai keturunan karena Sarai istrinya mandul. Pada saat itu Abraham tidak mengetahui tempat di mana ia akan tuju. Namun pada saat itu Allah menjanjikan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, dan oleh dia semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam pembacaan kita hari ini,
Allah kembali menyatakan janjinya kepada Abraham tentang keturunannya dari Sarah. Namun kali ini kelihatannya ia agak meragukan janji Allah itu. Di sini Abraham meragukan janji Allah akan keturunan yang akan dilahirkan dari istrinya Sarai. Hal ini terjadi karena ia lebih menerima janji itu dengan menggunakan logika manusiawinya, bukan dengan iman sebagaimana sebelumnya. Itulah sebabnya ia menawarkan Ismail sebagai anak kandungnya dari Hagar untuk pemenuhan janji Allah itu. Namun firman Tuhan jelas dan tegas mengatakan bahwa yang akan menerima janji itu bukanlah Ismail, tetapi yang menerimanya itu adalah anak kandungnya yang dilahirkan dari istrinya Sarah, yang dengannya Tuhan akan mengadakan perjanjian kekal untuk keturunannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, salah satu yang dapat kita pelajari dari perikop ini adalah jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena di sini Tuhan itu adalah setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Ibrani mengatakan, kita tidak perlu untuk meragukan akan janji Tuhan, karena ia tidak pernah lupa dengan janjinya. Kita sering meragukan janji Tuhan, terutama karena kita lebih sering mengedepankan logika lebih daripada iman kita. Itulah mengapa terkadang kita ragu akan janji-janji Tuhan yang kita dengar. Janji Tuhan itu pasti digenapi, akan tetapi cara dan waktunya itu diatur juga oleh Tuhan. Tugas kita Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih adalah tetap setia, taat, dan percaya dengan tidak meragukan janji Tuhan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Amin. Mari berdoa. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami baca dan kami renungkan bersama boleh kami pahami dengan baik, boleh menguatkan iman kami, agar kami boleh hidup menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat, untuk tidak pernah sekalipun meragukan akan janji-janji-Mu, untuk meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah melupakan dan tidak akan pernah mengingkari setiap janji yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah Tuhan, dengan iman kami boleh senantiasa percaya untuk setiap janji yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, yang menjaga dan memberkati setiap kami umat-Mu, bagi setiap orang tua dalam kehidupannya di masa lanjut usia ini. Fisik yang tidak lagi sekuat dahulu, tapi kekuatan yang asalnya daripada-Mu akan menopang masa tua mereka, agar boleh senantiasa bersukacita menjalani kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Engkau memberikan ketekunan dan kesabaran kepada setiap umat-Mu untuk menjalankan setiap pekerjaan mereka dengan baik, untuk dipakai memenuhi kebutuhannya dan juga kemuliaan akan nama-Mu. Engkau menjaga anak-anak di dalam masa pertumbuhan, menjaganya di dalam setiap pendidikan dan juga di dalam masa muda, agar senantiasa boleh menjadi pemuda yang melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hiburkan kami, kuatkan kami yang berduka cita, pulihkan kami yang mengalami sakit dan penyakit Tuhan. Engkau pun menopang kami dalam menghadapi dan melewati setiap pergumulan hidup kami. Campur tangan, Engkau ikut campur tangan di dalam setiap rencana hidup kami. Berkatilah kami semua. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati setiap kegiatan kami dalam sepanjang hari ini. Kami mau datang memuji memuliakan akan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Berkati bangsa dan negara ini, biarlah para pemimpin boleh memimpin dengan bijaksana, agar bangsa dan negara ini boleh senantiasa mengalami keadilan dan juga Engkau mendatangkan damai sejahtera di dalamnya. Berkati setiap keluarga kami Tuhan, Engkau mendatangkan damai sejahtera dalam setiap
keluarga kami. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan kita pada hari ini. Mari bersama melanjutkan aktivitas kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.